Tahun 90-an, di kampungku masih belum banyak yang memiliki televisi. Hanya ada 3 orang yang memiliki televisi hitam putih saat itu. Salah satunya adalah Mak Yatin. Ya, rumahnya menjadi tempat langgananku menonton TV saat aku masih kecil. Tiap malam, aku bersama teman-temanku lainnya seringkali menumpang untuk menonton acara televisi di rumah Mak Yatin. Dimulai dari Tuyul dan Mbak Yul, Saras 008, dan Spontan Uhuy. Emak merasa senang saat kami datang ke rumahnya, karena suasana rumahnya menjadi ramai dengan gelak tawa bocah-bocah. Seringkali, emak menyuguhkan kami berbagai macam cemilan untuk kami nikmati sembari menonton acara televisi kesukaan kami. Sungguh, emak yang baik hati. Oh iya, namaku Slamet. Usiaku baru 7 tahun. Meski sudah puluhan tahun yang lalu, namun aku masih sangat mengingat kejadian saat itu. Di suatu malam, saat aku berada di rumah Mak Yatin, menonton acara televisi seperti biasanya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan aku masih asyik menonton sinetron yang dibintangi Primus dan Jihan Fahira. Sedangkan teman-temanku yang lain sudah pulang. Saat kulihat Primus memegang pinggang Jihan Fahira, tiba-tiba emak berdehem. "Kamu belum ngantuk, Mat?" tanya emak. "Belum, Mak," jawabku, sembari menonton Primus yang mulai memeluk Jihan Fahira dari belakang. Lalu, kulihat emak masuk ke dalam kamar. Aku pun melanjutkan menonton Primus yang mulai menatap mata Jihan Fahira. Tiba-tiba, kepala emak muncul dari dalam pintu kamar. "Kamu nggak dicariin ibu kamu, Mat? Udah malam loh," tanya emak kepadaku. "Enggak, Mak. Paling ibu udah tidur jam segini," jawabku. Lalu, emak pun keluar dari kamar dan kembali duduk di kursi penonton, sembari menatap kesal ke arahku. "Kamu besok nggak sekolah, Mat?" tanya emak lagi. "Sekolah, Mak," jawabku, sembari mencomot potongan singkong goreng terakhir dari piring yang disajikan emak tadi sore. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sinetron yang aku tonton pun sudah berakhir. Setelah itu, acara selanjutnya adalah kuis tengah malam Mbak Yeyen. Kulihat emak menatap tajam ke arahku, lalu pergi berjalan keluar entah kemana. Tiba-tiba, listrik padam. Ya, lagi mau nonton kuis, pikirku. Lalu, emak masuk ke dalam rumah. "Waduh, malam-malam gini mati listrik," kata emak. "Ntar emak cari lilin dulu." Aduh, lilin emak habis lagi. "Mat, tolong beliin lilin di warung seberang jalan dong," ucap emak kepadaku. "Aduh, aku lupa, Mak. Besok hari Senin, aku upacara. Aku mau pulang dulu, Mak. Mau tidur. Takut besok bangun kesiangan," jawabku, sembari berjalan keluar dan memakai sendal. "Oh, ya udah, Mat. Hati-hati di jalan ya. Awas diculik wewe," kata emak menakut-nakutiku. Saat aku berjalan pulang, aku merasa heran. Kenapa cuma listrik rumah emak saja yang padam, sedangkan rumah-rumah yang lain masih menyala? Kulihat rumah-rumah sekitar sudah sepi, namun tak ada satupun yang mati listriknya. Saat aku berjalan dan menoleh ke belakang,
Kulihat listrik di rumah Mak Yatin sudah menyala. Sepertinya ada yang aneh, pikirku. Kulihat ada nenek-nenek berdiri di depan pintu rumah Mak Yatin. Itu siapa ya? Yang jelas, itu bukan emak. Nenek-nenek itu mengenakan kemben sebatas dada. Rambutnya jabrik berantakan. Orang gila kah? Astaga. Dia berjalan ke arahku. Aku pun mempercepat jalanku. Saat sudah hampir sampai rumah, aku coba menengok ke belakang. Kemana tadi nenek-nenek? Mungkin dia sudah pergi. Saat aku kembali berjalan, tiba-tiba kulihat nenek-nenek tersebut berada di depan pintu rumahku. Aduh, bagaimana cara aku masuk rumah? Bagaimana bisa nenek-nenek itu tiba-tiba berada di depan pintu rumahku? Aku pun berbalik arah. Aku berpikir untuk kembali ke rumah Mak Yatin. Saat akan sampai rumah emak, aku melihat lagi nenek-nenek itu di depan pintu rumah Mak Yatin. Aku pun berlari kembali ke rumah. Dan lagi-lagi, dia sudah ada di depan pintu rumahku.